Bayangkan dana MBG senilai 265 triliun ditambah dengan dana Kopdes yang sekitar 150 triliunan. Kalau dikalikan 3 tahun ke depan, angkanya itu sekitar 1.200 triliun yang saat ini digunakan oleh MBG dan Kopdes. Tapi coba kita bayangkan kalau angka itu kita gunakan selain MBG dan Kopdes. Coba kita buat daftarnya. Misalnya kita masuk ke sektor pendidikan aja. Uang baru nih fresh money dengan 200 triliun rupiah. Kita bisa bangun 10 kampus setara Harvard atau Stanford. Dengan yang ngajar itu bisa 10 peraih Nobel itu bisa jadi dosen tetapnya di sana. Kita mampu bayar. Dan 100 lebih dosen sains teknologi tingkat dunia mengajar di sana. Puluhan dokter, dosen untuk kesehatan juga bisa kita hire. Kita pekerjakan. Di kampus sains teknologi tadi, dalam 5 tahun ke depan, itu kita bisa melahirkan 50.000 lebih mahasiswa sains setahunnya atau setara S1. Bisa ditambah 10.000 sarjana S2 dan 1.000 orang sarjana S3. Itu kalau kita masuk sektor pendidikan. Kalau kita masuk sektor infrastruktur aja ya dengan dana 1.000 triliun, itu kita bisa buat jembatan Jawa Sumatera, jembatan Batam Singapura, seluruh jaringan kereta api yang mengitari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta rel ganda keliling Pulau Jawa. Bayangin, gila nggak tuh dengan uang segitu? Sekarang gue nggak tahu jadi apa itu nilai 1.200 triliun kalau fokus di MBG sama Kopdes. Liwat jangan-jangan. Kalau kita lanjutkan dengan dana investasi sebesar 3.000 triliun, Indonesia dapat membangun ekosistem hilirisasi super terintegrasi yang mencakup komoditas logam masal atau mass metal hingga elemen strategis tercanggih abad 21 yang ini semua merupakan ekosistem industri hulu ke hilir yang mandiri. Kita bisa membangun industri aluminium sekitar 75 triliunan. Itu bisa menghasilkan 1 juta ton aluminium ingot dan bilet. Juga industri baja dan besi terintegrasi. Kira-kira mungkin investasinya 90 triliun. Itu kita bisa 6 juta ton crude steel, hot roll coil yang kita hasilkan. Atau kita masuk ke industri logam tanah jarang. Dengan 45 triliun ya, itu bisa mendapatkan 15.000 ton neodymium, praseodymium, itu magnet semua, atau thorium dan macam sebagainya. Kalau kita fokuskan lagi ya, thorium dan unsur tunggal. Jadi dari tanah jarang tadi kita masuk lagi ke unsur tunggalnya atau single element. Itu invest lah sekitar 90 triliunan. Itu kita bisa mendapatkan 500 ton thorium nitrat atau nuklir hijau. Dan semua elemen murni, 17 unsur yang ada di logam tanah jarang. Itu nilainya dari 4 industri itu saja. Itu bisa menghasilkan 2.000 triliun nilai ekspor. Bayangkan. Oke, kita lanjut lagi. Kita membahas tentang kalau ini semua perlu investasi untuk biodiesel, etanol, industri pertahanan yang semuanya bisa membuat Indonesia mengurangi biaya import energi. Itu mungkin 100-200 triliun. Atau kita tambahkan lagi, kalau dengan total uang 300 triliun aja, itu kita bisa mendirikan 14 unit PLTT, pembangkit listrik tenaga thorium, yang berkapasitas masing-masing 500 megawatt. Atau bisa menghasilkan kapasitas daya 7.000 megawatt atau 7 gigawatt. Daya ini sanggup menyuplai 15% dari seluruh total kebutuhan listrik nasional di Indonesia saat ini atau setara mengaliri listrik ke lebih dari 7,5 juta rumah tangga. Dan harganya sangat hemat alias murah. Dan nilai uang hasil penjualan listrik, omset per tahunnya atau pendapatan kotor kira-kira berapa? 168 triliun rupiah. Di mana investasinya itu balik dalam 4 tahun. Ini semua menguntungkan. Bayangkan betapa banyak manfaat jika dana-dana MBG dan Kopdes atau IKN tersebut diubah peruntukannya untuk sektor-sektor produktif lainnya. Daftar ini tidak akan pernah selesai. Untuk itu sobat, coba tambahkan. Peace.